Oke, salam semua. Perkenalkan nama saya Francis Xavier Abraham Harahap dengan NIM 102 110602766. Dan kini saya akan melakukan presentasi saya dan dalam video ini akan saya presentasikan hasil kerja kelompok saya untuk tugas 9 MK Praktikum Keamanan Cyber. Nah, dalam lab pertama ini kita bisa lihat bahwa lab pertama ini akan eh, kita akan berpraktek tentang snort dengan peraturan-peraturan firewall. Dan melewati latar belakang ini, kita bisa langsung maju ke langkah pertama, yaitu launch VirtualBox uh, CyberOps Station dengan setting-setting mesin tertentu yang setting untuk bridge adapter. Nah, dikarenakan langsung proses membuka CyberOps tersebut itu membuat uh, perangkat saya sangat nge-lag, jadi saya harus buka dulu uh, sebelum mulai rekaman. Tapi dalam setting sini bisa dilihat bahwa saya sudah melakukan setting tersebut. Nah, sekarang pada langkah ini diminta untuk membuka terminal terus menjalani script ini untuk eh, membuka super user privileges. Iya, untuk untuk ini. Oh, ini kayaknya komen untuk membuka apa ya? Untuk membuka local network sendiri. Jadi jika dibuka terminal, mohon maaf saya harus sering memeriksa ini. Eh, di sini kita diminta untuk mengetik sudo dot slash lab dot support dot files slash scripts slash configure s dhcp dot sh serta diminta password untuk analis, ketik saja CyberOps. Nah, sekarang IP configuration telah sukses dilakukan. Sekarang kita bisa mengecek info tersebut melalui ifconfig. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ifconfig-nya sukses. Mohon maaf, saya harus terus memeriksa rekaman tersebut apabila lancar atau tidak. Oke, dan di sini kita bisa juga tes connectivity pada public web server melalui ping, mohon maaf, melakukan ping pada www.cisco.com. Tapi entah kenapa tetap tertulis error sama pada CyberOps saya saat saya coba connect kepada uh, saat saya coba ping Cisco atau entah kenapa, tapi errornya tetap sama terus. Nah, kita langsung lanjut ke langkah berikut. Di sini kita akan melakukan IDS log monitoring secara real time. Jadi di sini kita harus merun script ini untuk start mininet, yaitu sudo dot slash lab dot support dot support dot files slash scripts slash cyberops extended toko no fw dot p. Nah, mininet sudah dimulai, sudah di start. Sekarang kita bisa langsung ke langkah berikut, yaitu untuk membuka mininet yang bernama R1. Jadi diketik extern R1, maka akan dibuka terminal tersebut. Nah, R1 shell terbuka di mana terminal window adalah R1 shell dibuka dalam terminal window dengan teks hitam dengan latar belakang yang putih. User apa yang di login dalam shell tersebut dan apa pertandanya? Pertandanya bisa dilihat pada tanda garis pagar sini bahwa user yang terlogin dalam shell tersebut adalah user root yang ditandai dengan tanda pagar setelah prompt. Nah, dalam R1 shell kita bisa langsung kita akan mulai Linux based IDS snort. Jadi dot slash lab dot support dot files
slash scripts uh, slash start snort.sh. Initializing output plugins. Jadi kita bisa lihat bahwa seluruh prosesnya selesai walaupun ada banyak warning, encoded rule plugin apa segala. Uh, Sepertinya kayak lumayan panjang ya. Saat saya mengetik itu, tapi bisa lihat pada akhirnya sepertinya selesai deh. Mohon maaf. Oke, ini sekarang sudah selesai. Kita telah melakukan snort tersebut. Output omitted. Oke. Nah, sekarang kita masuk. Di sini kita diminta untuk membuka shell untuk H5 dan H10. Mohon maaf, saya harus memeriksa lagi. Oke, masih aman. Yaitu kita akan membuka extern H5 beserta extern H10. Nah, dalam extern H10 kita diminta untuk run ini, untuk run mal server start. Jadi /lab dot support dot file slash script slash mal garis bawah server garis bawah start dot sh. Nah, serta itu kita bisa menggunakan netstat dengan opsi tunpa untuk memverifikasi bahwa web server lagi di run. Jadi kita ketik netstat garis tunpa, maka kita bisa lihat bahwa web server ini memang sedang running sekarang. Dalam R1 terminal window, suatu instance dari snort itu lagi berjalan tapi sepertinya jika diketik S1 lagi, oke, jadi jika diketik extern satu lagi, maka akan dibuka terminal lagi. Nah, kita bisa lihat bahwa isinya memang beda. Dalam R1 terminal tab yang baru ini, kita akan run command tail. Jadi, tail garis F /var /log /snort/alert. Dikarenakan tidak ada alert yang telah direkam, maka lognya memang harus kosong. Jadi, uh, tapi jika pernah di run lab ini, maka mungkin ada daftar-daftar yang tua yang pasti timbul. Oke. Nah, sekarang diminta untuk menggunakan wget pada terminal H5. Jadi jika diketik wget 209.165 titik 202.133 6666 garis miring W32 dot nimda dot amm dot exe. Maka kita bisa lihat bahwa sini di sini ada responnya. Sepertinya tidak sama dengan apa ya. Tapi ditanyakan port apa digunakan untuk berkomunikasi dengan malware web server ini. Kita bisa lihat saja dari isi ini tersebut.
portnya adalah portnya adalah 6666. Ditanda pada URL-nya setelah tanda yang menjadi separator dalam contoh ini. Ini contoh yang harusnya yang terjadi, bukan yang dalam lab saya ini. Apa file tersebut diunduh dengan lengkap? Iya, berhasil diunduh menurut hasil-hasil ini. Apakah IDS itu mengenerasikan alert mengenai file yang di-download? Iya, IDS memberikan alert di bawah sini di bawah sini di mana peringatan mengenai file yang diunduh. Nah, dalam skrip ini kita bisa lihat dari penampilan sini saja, kita bisa gunakan di sini saja karena tidak disuruh untuk lakukan apa-apa. Jadi berdasarkan alert yang di atas itu apa sumber dan destination IPv4 address-nya yang digunakan untuk transaksi. Kita bisa lihat dari sini bahwa sumbernya ada 209.165 yang berakhir dengan 235 dan destination-nya adalah 209.165 tapi sekarang diakhiri dengan 202 dan 133. Nah, sekarang ditanya berdasarkan alert yang ditunjukkan di atas, apa sumber dan destination port yang digunakan dalam transaksi. Kita bisa lihat bahwa source portnya 34484 seperti di sini dan destination portnya 6666 seperti ditunjukkan di sini. Berdasarkan alert yang di atas, apakah download terjadi? Tidak tentu. Jawabannya adalah tidak tentu, tapi tergantung kapan file tersebut diunduh. Terus berdasarkan alert yang ditunjuk di atas ini, apa message yang direkam oleh IDS signature? Kita bisa lihat bahwa message yang direkam adalah malicious server hit. Nah, kita langsung pindah pada di sini. Press enter a few times to regain control of the shell while TCP dump runs in the background. Ini sudah saya lakukan. Terus dalam hal 5, saya akan run wget 209 titik 165 titik 202 titik 133 garis 2 6666 slash w32 dot nimda dot amm dot exe. Nah, kali ini jadi karena diberikan oke terus Excel-nya telah di-save. Sekarang TCP-dump itu sekarang lagi menangkap paket. Ya, TCP-dump tersebut sekarang lagi menangkap paket. Oke. Ya, TCP-dump tersebut lagi menangkap paket menurut hal ini. Nah, sekarang kita akan minta untuk stop capture dari menyuruh TCP-dump untuk FG pada H5. Jadi diminta untuk disuruh FG. Oh, mohon maaf. Tapi hasilnya sepertinya harus seperti ini. Hasilnya memang diminta untuk capture semua ini. Setelah itu, ini kayaknya, oh bukan from ini, oke. Tapi hasilnya kayaknya seharusnya seperti ini. Terus di sini diminta untuk merun LSL. Kita bisa lihat semua ini sama ya. Terus ditanya, bagaimana PCAP ini bisa berguna untuk security analyst? Nah, file PCAP ini berisi paket yang terkait dengan traffic yang dilihat oleh NIC yang menangkap. Jadi melalui metode ini, PCAP sangat berguna untuk kemampuannya untuk menelusuri kembali peristiwa jaringan seperti komunikasi ke titik akhir yang berbahaya, seperti alat seperti Wireshark dapat digunakan untuk memfasilitasi analisis PCAP ini tersebut. Oke. Jadi jika kita lanjut, sekarang kita akan melakukan tuning firewalls rules based on IDS alerts. Nah, di sini kita diminta untuk sekali lagi membuka terminal R1 yang terbaru, jadi extern R1. Diminta untuk dibuat lagi satu lagi. Terus dalam R1 ini diminta untuk membuka IP tables garis L garis V. Kita bisa lihat bahwa chain yang sedang digunakan R1 adalah input, output, dan forward. Jadi jawabannya input, output, beserta forward.
Nah, sekarang kita diminta untuk melakukan semua ini. Jadi jaringan-jaringan ini sudah terjadi begitu. Sekarang diminta untuk melakukan drop untuk semua ini. Jadi kita akan mengetik IP tables, garis i forward garis p tcp garis d 209.165 titik 202.133 dua garis di port 6666 garis J. Oke, salam. Kembali dengan saya lagi untuk lab 2 tugas 9. Jadi di sini kita diminta untuk buka CyberOps sekali lagi, terus buka terminal langsung dan mengubah direktori ke ./lab slash analyst tidak, lab.support.files slash ya. Terus lsl kita akan hanya fokus pada file yang ini. Oke. Jadi kita akan sekarang men-issue command awk, yaitu awk begin fs sama dengan ofs sama dengan ini $3 sama dengan strf time kurung tanda kutip persen c tanda kutip koma $3 terus print terus application X in epoch.log. Nah, sini kita bisa lihat bahwa ada beberapa garis-garis ini, terus ada Wednesday 31 Desember 1969 jam 7 malam EST. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan-pertanyaan sini. Jadi pertama, apakah Unix epoch timestamp itu bisa telah dikonvert pada human readable format? Apakah ada file lain yang diubah? Iya, semua script ini dikonversi ke human readable dari epoch. Script hanya mengubah timestamp dan mempertahankan isi file. Nah, jika kita bandingkan isi file dengan output yang di print, maka kenapa ada line yang berbeda dari yang lain? Kenapa ada Wednesday 31 Desember 1969 jam 7 malam? Nah, ini karena ada baris tambahan, karena ada file yang memiliki baris kosong di akhir yang menyebabkan script salah menafsirkan sebagai nol dan mengubahnya menjadi timestamp yang human readable. Nah, sekarang kita diminta untuk menggunakan nano. Jadi ketik nano application X in epoch.log terus saat kita bisa lihat sama hasilnya tidak ada yang 31 Desembernya. Tapi ditanya apakah outputnya benar sekarang? Iya, karena baris kosongnya sudah dihapus sehingga tidak timbul. Jadi dari sini kita bisa langsung Ctrl X untuk exit sambil memprint hasil di menggunakan script. Sekarang kita akan run script ini. awk begin fs sama dengan ofs sama dengan ini tutup buka
$3 sama dengan strf time uh, buka kurung kutip persen C tanda kutip koma $3 terus print terus application X in epoch dot log panah application X in human dot log. Oh, mohon maaf. Ada salah eja. AWK. Nah, kenapa apa yang di-print dalam dari komen di atas tersebut? Apakah diekspektasi? Tidak ada hal yang dicetak di layar seperti yang bisa lihat sini eh, karena iya memang ini memang diekspektasi karena keluaran perintah dialihkan ke file teks yang bernama application in human log. Nah, sekarang kita bisa gunakan cat untuk melihatnya. Jadi cat application X in human.log. Kita bisa lihat tetap baris ekstranya sudah dihapus di sini sepertinya, tapi di uh, get application X in human.log ini masih ada, tapi harusnya dihapus. Sekarang di sini kita akan menormalisasikan timestamp dalam Apache log file. Nah, jika dibaca semua ini setelah seperti yang sudah saya baca tadi, maka ada beberapa pertanyaan. Contoh dalam konteks konversi timestamp, karakter apa yang bagus digunakan sebagai karakter delimiter untuk Apache log file yang di atas? Jawabannya pasti spasi. Berapa kolom dalam Apache log file ini ada? Ini ada 7. Di Apache log file yang di atas, kolom apa yang mempunyai Unix epoch timestamp? Jawabannya adalah kolom yang keempat. Terus di sini diminta untuk langsung terminal Oke. Di sini diminta untuk menggunakan komen yang sama seperti tadi, tapi kali ini setelah kata print diminta untuk langsung buka directory home/analyst /lab.support.files/apache in epoch.log. Apakah script itu mampu mengkonversi timestamp tersebut dengan benar? Deskripsikan output. Tidak. Jawabannya adalah tidak. Semua timestamp sekarang adalah Rabu. Adalah Rabu 31 Desember 1969. Seperti yang bisa dilihat di bawah sini. Sebelum maju, pikirkan output script. Apakah bisa ditebak apa yang menyebabkan output yang salah? Kalau begitu, apakah script ini salah? Apa yang beda yang bisa dilihat? Nah, pertama, kurung siku di file kursus yang menyebabkan masalahnya. Kedua, pertanyaan kedua, eh, script itu berekspektasi bahwa timestamp atau stempel waktu dalam format Unix epoch tidak menyertakan tanda kurung siku. Nah,
pertanyaan ketiga jawabannya adalah bahwa script tidak mengetahui angka apa yang mewakili tanda kurungnya, tutup kurungnya, sehingga diasumsikan nol dan mengembalikan waktu dalam UTC minus 5. Nah, di sini eh, ada sekali lagi ada soal lain sini untuk mendeskripsikan isi. Untuk memperbaiki masalahnya, kita harus menggunakan AWK. Oke, sekali harus membuat script baru sepertinya ya. Jadi di sini diminta untuk mengetik AWK eh, begin, terus fs sama dengan OFS sama dengan terus tutup kurung, terus buka dengan gsub. eh, jadi sepertinya kayak ini ya. eh, terus em, begitu, terus ditutup dengan ini, terus garis miring, koma, eh, buat tanda kutip, koma, eh, dolar 4. Eh, terus di hmm, sepertinya diminta untuk langsung eh, print, terus dolar 4 sama dengan strf time. Terus buka kurung, tanda kutip persen C, tanda kutip, koma, dolar 4. Terus tutup kurung, tutup bracket, terus eh, print lagi, eh, tanda kutip tutup, terus apaca in epoch dot log. Ini harusnya diperbaiki, tapi karena sintaksnya agak panjang, jadi mungkin ada kesalahan. Oke, salam semua. Kembali lagi dengan saya untuk bagian lab 2 di mana akan digunakan security onion. Sekarang harusnya sudah lancar rekamannya ya. Oke, jadi sekarang kita pindah ke security onion. Kita diminta untuk membuka terminal langsung dari sini, jadi open terminal here. Terus langsung diminta untuk menggunakan command cd /nsm /elsa /data /elsa/log. Nah, terus kemudian kita diminta untuk menggunakan list garis L. Lalu di sini kita akan langsung kita juga diminta apa? Sekarang kita diminta untuk mengubah directory kita jadi cd /nsm /bro /logs /current. Di situ kita diminta untuk melihat juga ls garis L untuk brologs. Sekarang kita akan melihat snort logs. Jadi kita sekali lagi akan berubah directory, change directory menjadi /nsm /sensor underscore data. Terus di situ diminta untuk menggunakan ls garis L. Kita bisa ditampilkan snort log juga, tapi di sini juga diminta untuk melihat security onion, file-file security onion ini. Jadi
Dari situ jadi dari sini, dari sensor data kita bisa langsung ls garis l sec onion eh, garis ETH 0 slash. Jadi di sini kita bisa lihat semua totalnya. Sekarang kita diminta untuk pindah ke direktori cd slash var slash log slash nsm slash. Terus diminta untuk melakukan ls garis l. Banyak sekali file-file squil di sini. Nah, sekarang di directory kita bisa temukan kata-kata seperti osec, pulled pork, sphinx, dan squared. Di sini kita bisa googling, disuruh googling. Jadi sini saya sudah lakukan googling. Squared adalah alat visual yang mencoba memberikan konteks tambahan pada peristiwa melalui penggunaan metadata, representasi dari waktu, dan rangkaian hasil yang berbobot dan dikelompokkan secara logis. Pulled pork adalah sistem pengelolaan aturan snort. Ini memfasilitasi pembaruan aturan snort yang ketinggalan zaman, membuat seluruh sistem tidak berguna. Sphinx adalah sebuah program gratis dan open source yang berfungsi sebagai search engine untuk log data. OSEC adalah sistem deteksi intrusi berbasis open source host-based intrusion detection system atau HIDS yang melakukan analisis log, pengecekan integritas, pemantauan registry Windows, deteksi rootkit, peringatan berbasis waktu, dan respons aktif. Jadi dalam refleksi kita bisa lihat bahwa normalisasi log itu sangat penting dan bergantung dalam environment yang sedang dideploy. Tools-tools yang terkenal mempunyai fitur-fitur normalisasi mereka sendiri. Tapi normalisasi log itu bisa dilakukan secara manual. Kapanpun normalisasi secara manual dan uh, persiapan file dilakukan, uh, analis wajib untuk mecek dua kali semua script untuk memastikan bahwa hasil yang dimau itu bisa dicapai. Normalisasi yang ditulis secara sembarang bisa juga memodifikasi data secara yang dalam cara yang negatif sehingga bisa mempengaruhi pekerja analis tersebut. Sekian bagian saya. Demikian bagian saya. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Vici dengan NIM 21021106018 Saya akan menjelaskan eh, tentang regular expression. Oke, di sini kita diminta eh, untuk menyelesaikan tutorial di regex1.com ya, dan mengisi beberapa description mengenai karakter-karakter yang termasuk dalam regex. Nah, karena tutorialnya agak panjang, maka saya akan skip ke eh, ketika selesai mengerjakan tutorial. Eh, saya telah selesai mengerjakan tutorial dari regex1.com ini. Nah, di sini ada beberapa description dari meta karakter. Jadi ada dolar yang menandakan akhir string. Kemudian bintang 0 atau lebih kali karakternya. Titik dapat diganti karakter apa saja. Kemudian tanda kurung ini itu dia dapat mencocokkan karakter apa saja yang ada di dalamnya. Kemudian slash titik menghilangkan karakter khusus ya. Kemudian slash D kecil ini 1 sampai 9 slash D besar non digit yang simbol ini itu berarti yang stringnya itu harus diawali karakter yang menggunakan simbol ini. Kemudian kurung kurawal itu menandakan jumlah karakter. Kurung kurawal dengan dua angka itu dari N sampai M, kemudian dolar, akhir string, eh, kali ini sama, kemudian yang garis ini lurus ini menandakan atau. Oke, ini ada beberapa contoh.
Ini berarti eh, karakter itu harus diawali dengan 83. Kemudian A sampai Z, yang ini A sampai Z 2 sampai 4 kali 2015. Kemudian, nah ini ditambah dengan karakter dari 0 sampai 9. Kemudian ini yang sering berisi.com. Ini isinya itu antara kok harus ada complete atau get. Ya, kemudian 0 4 kali. Kita akan masuk ke CyberOps Workstation ya, dan masuk ke lab.support.files. Oke, support.files. Oke. Kemudian useless command to open the. Kita buka ini ya. Less logstash tutorial. Oke, kita enter. Less logstash. Hmm, bentar. Sorry. Oke, harusnya dot log dot logstash. Less dot logstash tutorial. Tutorial. Oke. Kemudian at the bottom of the screen you will. Oke, jadi kita akan masukkan regular expression. Kita mulai dengan ini ya, tanda kerucut 83. Oke, itu yang munculnya, yang muncul itu yang awalannya ini 83 ya. Ya ini IP. Tadi ya ini diawali dengan karakter 83. Kemudian for the next expression kita gunakan A sampai Z 2 sampai 4. Oke. eh, Slash A sampai Z 2 sampai 4. A sampai Z. Oke, A sampai Z, kemudian 2 sampai 4. Pattern not found. Eh, no, the column is replaced by a suitable expression. Oke, kita coba yang um, 2015. Eh, kita coba yang ini ya. 522. Oke, oke. 5 22 22 2 5 05 22 2 0 sampai 9. 0 sampai 9. 0 sampai 9. Kemudian ini 0.
Oke, kita coba enter. Nah, ini ada waktu ya. Berarti yang karakter terakhir itu dia dari 0 sampai 9. Jadi ini ada 3, ada yang 7. Kemudian kita coba lagi yang .com slash .com. Oke, slash .com. Nah, ini semua yang .com ya. Kemudian complete atau get. Eh, harusnya complete atau get. Nah, kita sudah dapat ya antara complete atau get. Oke, yang berikut nol sebanyak 4 kali. Nol berangkat. Oke, ini yang ada nol 4 kali. Oke, kita akan keluar menggunakan Q. Kita masuk ke extract and executable from a PCAP. Oke, di sini kita akan prepare virtual environment ya menggunakan CyberOps workstation. Oke, jadi eh, kita akan mulai dengan ini ya, ke settings dari CyberOps workstation. Ntar ini di kita save dulu. Oke, jadi di settings, kemudian network, ke network, terus di attach to ya. Kita akan ganti ke bridge adapter. Attach to, select bridge adapter if okay. Log in the CyberOps. Open a terminal and run the. Oke, kita klik OK dan kita akan start lagi. Kemudian kita akan menggunakan eh, command ini ya. Ini untuk hmm, configure ini, menjalankan configure as dhcp.sh. Oke, kita buka terminal. Kemudian untuk eh, komennya itu adalah sudo titik lab.support files scripts configure as dhcp.sh. Oke, IP configuration successful. Kemudian masuk ke part 2, analyze pre-capture logs and traffic captures.
Oke, kita akan menggunakan file ini nimda.download.pcap file capture in the yang isinya itu adalah paket yang berkaitan dengan eh, Nimda malware. Oke, jadi itu ada di dalam analis ya, home analis, kemudian di ini lab.support.files, CIP, complete this lab legal software. Oke, jadi while TCP dump can be used to analyze captured files. Oke, jadi kita akan pakai Wireshark agar lebih mudah. Oke, jadi Wireshark sama TCP dump itu format filenya sama dan oke, kita akan masuk ke lab.support.files PCA. Oke, ke cd lab.support.files PCA. Oke, kemudian oke, jadi ada ini ya, nimda.download.pcap. Oke, kemudian um, issue the comment below to open ya. Jadi kita akan buka ini menggunakan komen Wireshark. Oke, Wireshark ya. Comment not found. Wireshark GTK. Oke, karena kita tidak bisa buka, kita buka langsung saja dari Wireshark. Oke, kita buka filenya. Em, open. Oke, jadi analis. Kemudian tadi di eh, lab.support file di sini. Kemudian di ini. Nah, yang ini ya. Kita akan open. Oke, the name the file contains the packet capture ya. Jadi ini ada isi packet capture yang related to the malware download performed in the previous lab. Contains all the packets sent and received while TCP dump was running. Jadi PCAP ini contains all the packets yang diterima dan dikirim ketika TCP dump itu lagi running. Select the fourth packet in the capture and expand the hypertext and display as shown below. Oke, jadi kita pilih paket keempat yang ini ya. Paket keempat, kemudian expand ini. Kemudian paket 1 through 3 atau TCP handshake. Oh, jadi yang ke 1 sampai 3 itu adalah TCP handshake. Kemudian yang keempat itu adalah request for the malware file. Ya.
Oke, jadi yang 1 3 sampai 3 ini ya, sinkron, acknowledge, ini yang handshake. Kemudian yang ini adalah request untuk filenya. Itu request untuk malware filenya. Oke, karena HTTP runs over TCP, it is possible to use Wireshark's follow TCP string feature to rebuild. Oke, kita akan pilih follow TCP stream ya. Oke, ini berarti TCP TCP paket yang follow TCP stream yang pertama. Yang ini ya. Oh, bentar. Oke, kemudian follow TCP stream. Oke. Wireshark displays another window containing the details of interselected TCP flow. What are all those symbols shown in the follow? Are they connection noise? Data explain. Hmm, jadi diminta untuk jelaskan apa isinya. Ini sepertinya bukan data ya. Eh, Random. Oke, jadi ini sepertinya random number and letters ya. Oke, kita jawab di sini. What are all those symbols? Sepertinya mungkin connection noise. Connection noise. Oke. Kemudian what? There are a few readable words spread among the symbols. What are they there? Why are they there? Oh, katanya ada beberapa kata yang bisa dibaca. Oh ini. Eh, ini sebuah seperti kode, seperti apa ya, HTML. Hmm, Kenapa mereka di situ? Ini pertanyaan adalah there are few real words spread among the symbols. Why are they there? Mungkin di ini ya, di apa namanya? Disembunyikan atau bagaimana? Eh, kita akan skip dulu ya. This challenge question, this word name, this accessible is not the thing's word. Oke, kita akan skip dulu. Click close to follow the. Bentar. Ini harusnya kan TCP flow. Kenapa bisa ada? Ini data tentang ini the version ya. Ini operating systemnya. Hmm,
UI access false. Security. Trust info. Send. Depend. True. Oke. Kita lanjut ke extract download files from. Ini kita akan tutup yang file tadi. Kita lanjut ke files contain all packets related to traffic. Can be used to retrieve a previous downloaded file. Follow the steps below to use a share to retrieve the Nimda malware. Jadi kita akan ambil Nimda malware ini in that fourth packet. The, oke, jadi ini dari yang titik 200 titik 235 ke titik 202 titik 133. Kemudian with the get request packet selected, navigate to file export objects http from edition menu export object http. Kita pilih yang tadi yang keempat, export object dan http. Oke, that contains the get request. In this case, is present the capture. Oke, named. Why is W32 named deteksi the only file in the capture? Um, Mungkin karena itu yang tadi di request get ya, dari sini. Oke, karena karena namanya file p32.nimda.amm.exe yang di get oleh in the HTTP object list window, select the click save as the button. Okay. Click left arrow until you see the home button. Oke, kita save all. Sorry. Oh, ini sampai. Kemudian um, klik the left, klik the analysis folder, ada analysis tab. Save the file there. Jadi dari home terus ke folder analysis, home analysis.
Sini. Oh, ini ada. Oke. Return to your terminal window and ensure the file was saved. Change to the home analyst. Oke, kita ke home analyst ya. Home Star analyst. Oke, kemudian ls. Oke, hmm, ini ada ya. Oke, was the file saved? Ya, the file command gives information on the file type. Use the file command to learn a little more about. Jadi ini file W32 Nimda. Ini adalah sebuah file exe. In the malware analysis process, what would be a probable next step for a security analyst? In the malware analysis process, the file command gives info. The malware analysis process, what would be a probable next step for a security analyst? Nah, ini kita sudah punya filenya. Kita tahu filenya file exe. Jadi step berikut untuk security analyst itu hmm, mungkin untuk ini ya, eh, mencari tahu ya, ini malware analysis process, cari tahu isinya dan cara kerjanya. Sekian dari saya, yang berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kembali lagi bersama saya Nefri Luko dengan NIM 21021116028 ingin melanjutkan lab berikutnya di mana lab di sini berjudul Interpret HTTP and DNS Data to Isolate the Threat Actor. Oke, di sini ada tiga objektif di mana kita prepare the virtual environment, kedua investigate any scale injection attack, dan ketiga, data exfiltration using DNS. Di sini ada background dan skenario di mana di sini MySQL adalah database yang populer digunakan eh, dalam jumlah besar untuk beberapa aplikasi dan web. Tapi sayangnya SQL injection adalah sebuah teknik hacking atau teknik meretas yang umum digunakan untuk masuk ke dalam database gini. Jadi di sini ada required resource. Di mana di sini
membutuhkan 4 VM, dimana saya CyberOps Workstation VM, kali Linux, Metasploitable, dan Security Onion. Sini kita lanjut ke part berikutnya. Nah, jadi di sini kita part berikutnya mempersiapkan virtual ya, environment. Dimana di sini saya sudah melakukannya, di mana kita klik machine, terus settings, terus network, dan seperti ini under tabs kita buat menjadi internal network, dan dalam drop down menu kita select inside dan oke. Ya, saya sudah melakukannya. Jadi kita langsung saja masuk ke CyberOps Workstation pertama ya di sini. Eh, kita start. Oke. Kita tunggu sampai terbuka. Ini sudah terbuka. Kita lanjut ya. Kita buka terminal window dan kita masukkan eh, komen ini. Oke. Oh, tidak. Jadi kita ketik manual saja. Oke. Di sini sudah berhasil. Jadi di sini kita menggunakan script yang menggunakan super user privilege untuk provide the password ya menggunakan password dari user analyst itu CyberOps. Setelah itu kita buka security onion. Kita tutup dulu. Kita buka security onion. Jadi kita sudah terbuka security onion dan di sini kita disuruh untuk masukkan desktop. Kita klik kanan, open terminal here, dan masukkan komen sudo service NSM status. Sudo service NSM status. Jadi komen ini memverifikasi semua server dan sensor yang siap. Jadi proses ini mungkin untuk beberapa device membutuhkan beberapa waktu untuk eh, mengeksekut komen ini dan menunggu output ini. Jadi sama seperti ini. Jadi berikutnya kita disuruh untuk menginvestigasi sebuah injeksi skill, penyerangan injeksi terhadap SQL. Di sini kita disuruh buka eh, kali Linux. What you will perform scripting. Oke, kita buka Metasploitable. Oke, Metasploitable. Jadi Metasploitable-nya sudah dibuka dan kita buka kali Linux. Sekarang kita buka kali Linux. Proses belum ya. Kita lanjut. Di sini kita disuruh buka kali Linux dan sudah terbuka.
Dan kita disuruh untuk Firefox, untuk mengklik Firefox geser. Dan kita disuruh untuk masuk ke dalam IP ini 209. Nah, seperti ini dan sudah terbuka seperti ini. Kita lanjut eh, um, day, terus top 10, OWASP top 10, terus injection, SQLi, data, dan user info. Setelah itu kita suruh untuk masukkan username, name, dan password. Kita inspect elemen Q. Hmm. Setelah itu in the username field, double click. Oh, no. Kita masuk sebentar. Jadi di sini double click, kita ubah size dokumennya menjadi 100. Setelah itu kita enter name-nya menjadi union select. Jadi seperti ini username-nya. Jadi kita klik view eh, count details. Jadi di sini scroll down. This the result get the successful extra the credit transaction. Or should be available to authorize. Oke. Jadi di sini bagiannya ada error mungkin. eh Jadi seharusnya itu jadi dan ketika itu jadi kita bisa eh, melihat ada username, password, dan signaturenya. Jadi seperti ini. Jadi di sini sebenarnya saya sudah mengikuti arahan dari modul dan tidak berhasil. Dan, dan sebentar. Oke, ternyata jadi saya yang mungkin tidak teliti ya. Saya mungkin ada beberapa tipe di sini tadi. Jadi ini sudah eh, menampilkan resultnya ya, 5 records. Jadi kita sudah berhasil mengekstrak credit card information jadi dari database menggunakan SQL injection. Jadi informasi ini seharusnya bisa eh,
untuk di authorized user. Selanjutnya kita mereview SQL logs. Kita buka security onion lagi. Oke, security onion. Setelah itu kita SQL. Oke, username. Username analis dan passwordnya CyberOps. Klik OK. Kita select all dan start the skill. Oke, setelah itu dalam konsol skill di bawah kanan Windows ada klik show paket data ini, terus dan show rule to review. Oke, tercentang. Jadi di sini ada kita search for alerts related to web server possible SQL injection attempt union select. Jadi kita select uh, the alerts with start with 7. Jadi mulai dari sini, dari angka 7, terus dan mereka mungkin akan tulisan, oh jadi akan mungkin timbul alerts dari angka-angka ini karena SQL display real time event. Di date, time, dan screenshot is for reference only. Oke. Jadi right click di kanan, klik kanan, the number under heading, select view correlate event. Setelah itu right click kanan alert ID result. ID result. Oke, ambil paling bawah saja. Alert dan transkrip. Jadi di sini kita bisa melihat the last alert in the list dan datanya. Oke. Jadi di dalam menu ini kita bisa melihat get statement using the onion operator. Uh, onion operator sudah digunakan dan mengakses critical informasi. Jadi if you do not see this information, try right click another of the correlated event. Oke, kita cari ya sampai menemukan. Jadi saya akan kembali ketika sudah menemukan. Ya, kita sudah menemukannya dan jadi setelah itu eh, di sini sudah ada jawaban ya. Jadi dari informasi ini apa yang bisa kita dapat? Di sini kita bisa mengetahui detail serangan dan teknik yang digunakan, bisa mengetahui informasi tentang penyerang dan informasi tentang DST. Dan selanjutnya sini kemudian
ESG class. Terminal search semen. Nah, di sini ada username-nya. Kita bisa mengenable itu locate the stolen credit card. Jadi seperti itu dan kita bisa view melihat transkrip ini jadi another alert. Di sini kita komparisasi credit card information dari transkrip window dan konten yang terekstrak menggunakan penyerangan injeksi SQL. Jadi apa konklusinya? Sini sudah ada. Kita langsung close the windows when finish. Kita close ya. Right when screen. Terus right click. Same alert ID contains Wireshark. Setelah itu right click on the TCP packet and select follow. TCP right click terus follow TCP stream. Setelah itu untuk mendapatkan request dan acceleration data untuk ditampilkan di TCP stream window di output kita akan mungkin berbeda dari yang di atas. Jadi tapi seharusnya itu memiliki konten yang sama, itu credit card informasi kredit card yang eh, dari transkrip yang di atas. Jadi untuk saat ini kita seharusnya sudah bisa menyimpan data Wireshark dengan mengklik Save As. Save As, in the events associated with oke. Kita bisa men-save. Jadi namanya mungkin credit card information. Kita save. Oke. Jadi kita sekarang nge-review. Jadi kita lanjut part berikutnya mereview data logs LSI logs. Jadi sementara di security onion, jadi kita start Elsa from desktop. Kita close saja ini. Terus buka Elsa. Setelah itu klik advance to continue. Advance tuh. Jadi di sini kita langsung lanjut ke disuruh untuk kita buka HTTP dan top potential SQL injection dan disuruh untuk login ya authentication required kita login. Nah setelah itu kita select value-nya ini 209.165.235. Setelah itu
klik info. Info on the last entry. Info on the last entry di bawah. Terus plugin kita ganti jadi get cap. Nah, di sini ada bukan login ya. Jadi kita ada username-nya analis dan passwordnya CyberOps. Nah, di sini ditampilkan eh, tampilkan seperti ini. Jadi di sini kita disuruh untuk dari plugin kita ke GetCap. Jadi kita sudah memasukkan username analis dan password CyberOps. Di sini kita untuk melihat transkrip render menggunakan TCP flow. Sini untuk mencari username information, kita Ctrl F, terus cari username. Username. Nah, di sini mungkin adanya keterlambatan mungkin dari security untuk mendetek last entry saya, dan ini pun menggunakan last entry yang sudah lama dan sama saja. Di sini seharusnya kita bisa melihat informasi credit card yang sebelumnya yang kita dapatkan yaitu ada 5. Nah, namun di sini tidak timbul, mungkin ada keterlambatan deteksi dari security atau dari VM-VM sebelumnya. Jadi kita langsung lanjut saja. Eh, kita buka CyberOps Workstation. Kita buka CyberOps Workstation. Lalu kita navigasikan pergi ke eh, kita pergi ke Home, Analysis, Lab, Support Files untuk memverifikasi sebuah apa itu confidential TXT ada di dalam directory. Kita cek confidentially ini ini ada. Setelah itu display the content of the confidential text was using more um, using the more comment. Oh, oke. Oke, baik-baik. Kita langsung disuruh untuk sebentar. Setelah itu kita masukkan komen um, XXD. Jadi kita XXD ini confidential TXT. Confidential dot text. Dan saat itu kita memverifikasi konten dari confidential text paket.
confidential text. Oke, jadi selanjutnya kita verifikasi bahwa CyberHawk Station itu sudah mengkonfigurasi penggunaan local DNS resolver. Kita ya, solve solve once. Nah, sini ada jawaban. Jadi jawabannya sudah diisi. Ini sama. Ini kita step berikutnya prepare the content DNS query log. Ini kita akan run bash shell for loop. Jadi kita untuk command inflow sudah backstick. Oke. Kita masukkan komen harus sama ya seperti yang di modul. Jadi kita online healing test di yang next drill line ns that example the form the kita menunggu ya. Jadi ketika saya menunggu, jadi outputnya ternyata terjadi sebuah error. Jadi kita tidak bisa send atau mengirim dan menerima karena eh, network error. Saya sudah mencari solusi di YouTube, tapi kebanyakan tidak ada solusinya. Dan kita melihat seharusnya dia menampilkan output seperti ini, seperti yang di modul. Ya, di sini ada header-nya, ada question section, ada answer section, dan authority section, dan additional section. Nah, kita lihat selanjutnya, eh, semoga ini tidak mempengaruhi step berikutnya. Tapi kalaupun mempengaruhi step berikutnya, mohon maaf, saya akan melanjutkan tanpa memperlihatkan output dari device saya, karena ya terjadi error. Kita lanjut ke berikutnya, kita disuruh untuk exfiltrate the DNS query log. Jadi di sini kita disuruh untuk membuka kali Linux lagi. Kita buka kali Linux. Ini kita next saja atau kita oke. Terus kita eh, open terminal. Terminal maaf. Kita buka terminal. Lalu kita masukkan SSA ke dalam Metasploitable using the username user and password. Jadi kita kan user sembilan ratus dan lima.
Jadi saya sudah menunggu dan ternyata seperti ini connection timeout karena ternyata dari awal dari network error itu mempengaruhi ternyata berkesinambungan dengan step-step berikutnya. Jadi kita langsung bacakan saja di mana eh, dari bagian ini kita bisa melihat prompt yang akan keluar ya seperti ini, seperti yang ada di modul, menampilkan eh, output seperti ini, tapi tidak bisa di-connect jaringan. Jadi mungkin kalau kita lanjut, mungkin sudah tidak bisa ya dari sini karena sudah tidak dari awal sudah tidak jadi. Ini kita komen ini sama untuk interpretasi extended regular expressions. Oke. Ya, nampaknya ini confidential hex juga eh, kan tadi dari awal tidak jadi. Sampai di sini mungkin sudah tidak jadi lagi. Kita akan mencoba untuk langsung lanjut di analyze DNS exploration. Kita melihat apakah ini bisa atau tidak. Jika ini tidak bisa, mohon maaf, saya akan melanjutkan langsung saja. Kita kembali ke security onion, ya. Nah, kita ke security onion, terus kita buka Elsa lagi. Oke, dan saja ini. Kita buka Elsa terus DNS, terus bottom request, left request. Setelah itu kita nsexample.com. Oke, nsexample.com. Kita buka terminal window. Kita buka terminal window. Kita explore ini. Terminal window. Terus kita echo and nah, nampaknya benar. Tadi dari atas sampai bawah bagian ini kayaknya berkesinambungan. Di sini kita masih ingin mencari apa namanya data dari confidential document. Tapi dari awal tidak jadi. Jadi mungkin presentasi saya sampai di sini. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih.